Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Karena ini adalah kelanjutan dari video gue sebelumnya, jadi jika kalian belum nonton video gue sebelumnya, bisa tonton terlebih dahulu supaya ceritanya itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kalau sudah, sekarang kita tidak usah berbasa-basi lagi, mari kita langsung aja menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Di salah satu ruangan di kastil, Toya saat ini bersama dengan Anne dan Rize sedang duduk berhadap-hadapan sambil meminum teh buatan lapis. Selain Anne dan Rize, di ruangan itu hanya ada Toya saja. Toya tidak mengajak yang lainnya, bukan berarti Toya itu mencoba menjauhkan mereka. Tapi Toya itu ingin memastikan sendiri situasinya terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Toya itu menganggap situasi ini itu sangat serius. Toya lalu memaksa Anne untuk menceritakan semua yang bisa Anne ceritakan atau beritahu ke Toya, terutama tentang hubungannya dengan Rize, si kelas penguasa. Namun Anne membalas ke Toya, jika Anne menceritakan semuanya, maka ceritanya itu akan jadi panjang. Karena hal itu, untuk pertama-tama Toya bertanya mengenai Rize, seperti apakah Rize itu benar-benar monster kristal kelas penguasa, dan apakah dia itu adalah musuh. Sambil tersenyum, Anne pun membenarkan tentang Rize yang adalah monster kristal kelas penguasa. Anne juga menjelaskan ke Toya tentang kelas penguasa, yang seperti namanya, kelas penguasa itu dapat membuat bawahannya mereka itu mematuhi mereka. Kelas penguasa juga memiliki kecerdasan dan emosi, tapi mereka itu tidak banyak mengekspresikan perasaan mereka. Kemudian perihal apakah Rize itu adalah musuh, Anne menjawab kalau itu tergantung dengan cara pandang Toya terhadap Rize. Jika Toya dan teman-teman Toya itu mencoba melenyapkan Raja Monster Kristal, maka Rize akan menjadi musuh Toya. Tapi tidak hanya Rize saja, Anne pun juga akan menjadi musuh Toya. Anne mengatakan itu sambil menatap Toya langsung, dan dari matanya itu tampak memiliki kilatan yang berbahaya gitu, mengancam gitulah, tatapan mengancam. Melalui tatapan yang mengancam itu, Toya pun beranggapan kalau Anne itu adalah monster kristal. Namun setelah Toya itu mengonfirmasikan hal itu langsung ke Anne, kayak nanya, apakah ini monster kristal? Anne pun menjawab kalau dia itu bukan monster kristal. Lebih tepatnya, Anne itu adalah seorang pengembara yang berpindah-pindah dunia. Dunia asal Anne itu adalah dunia yang tingkatnya itu lebih tinggi daripada dunia baru ini. Atau singkatnya, Anne itu adalah orang dari dunia lain, sama seperti Toya. Anne memberitahu ke Toya bahwa dia itu memiliki kemampuan untuk mengembara ke dunia lain. Selama tingkatnya itu lebih rendah daripada dunia aslinya. Kemudian setelah itu Anne pun mulai bercerita gitu tentang dirinya saat melintasi dunia monster kristal. Atau Anne di sini menyebutnya dunia kristal, atau awal mula dari kisahnya itulah. Di sana Anne itu bertemu dengan sang raja. Tapi meskipun julukannya itu adalah raja, dia itu sebenarnya adalah seorang wanita. Jadi lebih tepatnya dia itu adalah seorang ratu, dan kita nyebutnya ratu. Anne dan sang ratu ini membicarakan banyak hal gitulah. Tahun demi tahun pun terlewatkan, hingga akhirnya sang ratu itu berharap bisa hidup bersama dengan Anne. Anne pun berpikir hal yang sama seperti sang ratu, atau singkatnya mereka itu jadi saling jatuh cinta lah. Namun sebagai seorang pengembara, Anne tidak ingin terikat pada satu dunia saja. Dan ini Anne anggap karmanya sebagai seorang pengembara. Tapi walaupun begitu, sang ratu itu tidak menyerah untuk bersama dengan Anne. Sang ratu pun akhirnya membuat sebuah metode untuk menjadikan dirinya itu eksistensi yang bisa melintasi dunia sama seperti Anne. Hingga singkatnya, ia pun mendapatkan metode itu. Dan metode itu adalah dengan mengubah dirinya sendiri menjadi sebuah core untuk melewati penghalang dunia. Kemudian ia akan menyerap energi kehidupan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup di dunia yang ia singgahi itu dan naik ke dunia yang lebih tinggi. Seperti yang kalian tahu lah. Sang ratu berpikir jika dia itu melakukan hal itu, maka dia itu bisa mencapai eksistensi tingkat tinggi dan membuat dirinya itu setingkat atau sama seperti Anne. Dan supaya dirinya itu juga bisa hidup bersama dengan Anne. Makanya dia itu melakukan hal inilah, pindah-pindah dunia gitu. Dan Anne menceritakan itu dengan sedikit rasa sedih gitu. Namun entah kenapa Rize itu yang ada di sampingnya Anne sepertinya itu tidak menyadari akan rasa sedihnya Anne itu. Atau sebenarnya dia sadar, tapi dia lebih tertarik dengan biskuit buatan Lu. Rize mencicipinya dan memakan mereka sedikit demi sedikit layaknya seperti tupai. Setelah itu dia meminum teh secara perlahan. Dan tingkahnya itu Toya pun bertanya apakah makan dan minum dengan perlahan adalah kebiasaannya. Sebab saat dia minum sake di bar, Rize juga meminumnya secara perlahan. Lalu Toya pun kembali menatap Anne membiarkan Rize seperti itu. Singkatnya Anne pun melanjutkan ceritanya lagi. Di mana perbuatan sang ratu ini ternyata memunculkan sebuah keluhan dari kelas penguasa lainnya. Dan yang paling merasa keberatan adalah kelas penguasa wanita yang pertama kali Toya lihat, yaitu Nei. Mendengar nama Nei, Rize pun tiba-tiba berhenti makan dan langsung bertanya ke Anne, apa Anne itu bertemu dengan Nei? Anne pun membenarkannya dan menjelaskan ke Rize kalau Nei itu baik-baik saja. Dan mendengar itu, Rize pun lanjut makan biskuitnya lagi. Toya di sini benar-benar kebingungan gitulah sama tingkah lakunya Rize ini dan kesulitan gitu untuk membaca emosinya. Lalu Toya pun memberitahu ke Anne tentang Toya itu yang diserang oleh Gira.
Mendengar itu, Toya pun menjelaskan kalau Gira itu adalah orang yang ambisius dan dia adalah salah satu dari kelas penguasa yang ingin mencoba mengambil kekuatan sang ratu. Jadi para kelas penguasa lainnya itu memiliki alasan tersendiri mereka untuk menolak kepergian sang ratu. Beberapa dari antara mereka itu ada yang khawatir, ada yang gak rela kalau kekuatannya itu pergi, dan ada yang ingin merebut kekuatannya terlebih dahulu, baru bebaslah setelahnya itu. Karena sang ratu ini memiliki kekuatan yang memungkinkan dirinya itu untuk memberikan kekuatan ke semua monster kristal. Jadi kayak buff gitu, peningkatan status langsung ke semua monster kristal. Maka dari itu, jika sang ratu itu pergi, maka semua monster kristal itu akan kehilangan kekuatan mereka. Mereka takut akan hal itu. Namun meskipun sang ratu itu hilang, sebenarnya posisinya itu bisa digantikan selama si kandidat ini bisa diterima oleh semua monster kristal. Bahkan meskipun seseorang atau monster kristal itu atau kandidat itu tidak memiliki kekuatan yang sama seperti sang ratu. Dan sang ratu itu mengharapkan hal itu pada mereka itu. Bahkan sang ratu itu sudah mengangkat raja baru untuk menggantikannya sebelum pergi. Dia ingin para bawahannya itu merelakan dia pergi bersama dengan Anne. Namun sayangnya tidak ada yang mau merelakannya karena kekuatannya itu. Setelah mendengar itu, Toya pun menyamakan ceritanya Anne dan sang ratu ini seperti sepasang kekasih yang lari dari orang tua mereka karena tidak diizinkan untuk menikah. Anne yang mendengar candaan Toya itu pun hanya bisa tersenyum pahit saja. Dia tidak bisa menyangkal perkataan Toya itu. Tapi Anne meyakinkan ke Toya kalau dia itu tidak mencuri sang ratu, melainkan Anne dan sang ratu itu hanya ingin pergi bersama atau ngebucin. Lalu singkat cerita, setelah kejadian sang ratu pergi dari dunianya itu, selama beberapa waktu Anne dan sang ratu pun menaiki dunia dengan baik-baik saja. Ketika kor sang ratu itu tiba di satu dunia, maka Anne akan menjelajahi di sekitarnya. Dan ketika sang ratu itu naik atau berpindah dunia, maka Anne juga akan ikut berpindah ke dunia yang sama. Anne bisa pergi ke dunia yang sama seperti sang ratu, karena Anne itu bisa merasakan sang ratu sesaat ketika dia itu berpindah dari sebuah makhluk hidup. Akan tapi pada suatu hari, sebuah kejadian yang tak terduga pun terjadi, yang dimana monster kristal tiba-tiba menginvasi dunia tempat Anne dan sang ratu itu berada. Toya pun terkejut di sini. Toya tidak menyangka kalau para monster kristal itu juga memiliki kekuatan untuk menyeberangi dunia. Anne pun menjelaskan ke Toya kenapa mereka itu juga bisa menyeberangi dunia. Dan alasannya itu karena sebelum pergi, sang ratu itu sebenarnya telah memikirkan banyak metode untuk melintasi dunia lain. Dan metode termudah yang dia pikirkan itu adalah memecahkan penghalang dunia dengan paksa. Namun Anne dan sang ratu itu sepakat untuk tidak menggunakan metode itu. Karena jika penghalang dunia hancur, maka dunia itu akan menjadi rapuh. Jadi sebisa mungkin Anne dan sang ratu itu tidak ingin mengekspos dunia lain ke dalam bahaya. Oleh karena itu sang ratu memakai metode transisi dengan cara mengubah dirinya sendiri menjadi core dalam keadaan mati suri. Seperti saat inilah. Tapi sayangnya monster kristal yang lainnya itu menemukan metode berbahaya ini dan memakainya untuk mengejar sang ratu. Sekarang Toya pun membayangkan seakan sedang menonton video yang dimana Anne itu membawa kabur putri mafia. Lalu dia dikejar-kejar oleh bawahan ayahnya sang putri itu. Dan kemudian pada akhirnya Anne akan ditembak mati jika mereka itu tertangkap. Lalu melanjutkan cerita dari Anne. Dimulai dari dunia itu, Anne dan sang ratu pun selalu pergi sebelum sang ratu itu ditemukan oleh para monster kristal. Dan mendapati dunia sebelumnya itu telah dihancurkan oleh monster kristal. Dan pada saat itu juga Anne itu bertemu dengan Rize. Rize pun memberitahukan ke Anne apa yang monster kristal itu telah lakukan semenjak Anne dan sang ratu itu pergi. Semenjak saat itu, Anne, Rize, dan sang ratu pun terus berpindah sambil dikejar-kejar oleh monster kristal lainnya. Toya tidak mengerti akan satu hal pun nanya gitu, bagaimana cara Rize melintasi dunia bersama dengan Anne dan sang ratu. Anne pun menjelaskan bahwa sebenarnya Anne itu bisa membawa 1 atau 2 orang untuk melintasi dunia menggunakan kekuatannya itu. Namun alasan kenapa Anne tidak menggunakan kekuatannya itu untuk membawa sang ratu, karena sang ratu itu menginginkan untuk berkembang atau berevolusi supaya dia itu bisa tetap bersama dengan Anne. Jadi sang ratu itu tidak ingin hanya berpindah saja, tapi dia itu juga ingin setara dengan Anne. Setelah mendengar itu, Toya pun jadi paham. Lalu Toya pun berpikir kalau sang ratu ini sedikit mirip dengan dirinya. Namun bedanya kalau di kasusnya Toya itu dievolusikan atau diubah oleh dewa dunia. Sedangkan sang ratu, dia itu mencoba untuk berevolusi sendiri. Jadi jika digambarkan, maka sang ratu itu layaknya seperti menaiki tangga spiral untuk berevolusi. Sedangkan Toya itu naik lift. Anne, Rize, dan sang ratu pun melompati dunia satu persatu. Tapi para monster kristal telah menunggu mereka di celah dimensi. Mereka beberapa kali diserang saat para monster kristal itu mendapati sang ratu itu berpindah ke dunia yang penghalangnya itu lemah. Tentu orang di dunia itu tidak akan membiarkan mereka mati begitu saja. Terdapat beberapa dunia yang berhasil mengusir monster kristal. Dan Anne membantu mereka dalam pengusiran itu.
Dan membantu mereka tentu agar dia itu bisa memukul mundur para monster kristal yang telah mengejarnya dan menghalangi mereka sambil melindungi sang ratu. En, Rizzy dan sang ratu mengembara dari satu dunia ke dunia lain. Lalu singkat cerita, tibalah En di dunia baru ini beberapa ribu tahun yang lalu saat inflasi besar monster kristal itu terjadi, atau lebih tepatnya 5.000 tahun yang lalu. Kita pun sudah menduga kalau En itu juga terlibat saat itu. Dan pada saat itu, En itu jadi nggak sabaran gitu. Karena jika seluruh umat manusia di dunia baru ini terbunuh saat itu, maka sang ratu pasti akan segera ditemukan. En pun pada saat itu memutuskan untuk ikut bertarung juga, tapi En bertarung hanya sendirian saja. Rizzy tidak ikut membantunya, karena dia itu tidak berniat secara aktif menyerang saudara-saudaranya. Dia hanya ingin melihat tempat di mana sang ratu itu akan tiba. Jadi dia itu nggak peduli sama apapun selama dia itu bisa bersama dengan sang ratu. Pada saat itu penghalang dunia itu sudah robek. En berpikir itulah alasan mengapa monster kristal itu bisa membanjiri dunia baru ini saat itu. Kelas penguasa bahkan juga datang dalam jumlah yang besar. Beberapa manusia dan beastmen yang terus melawan mereka pada akhirnya juga jatuh ke dalam kehancuran. Pada saat itu, En sudah berencana untuk merebut kor sang ratu, lalu melompat ke dunia lain dan bersembunyi di sana. Jika seandainya sang ratu itu berhasil diambil oleh para monster kristal. Namun entah kenapa, penghalang dunia itu tiba-tiba pulih saat keadaan di dunia baru itu hampir hancur. En tidak tahu apa penyebabnya, tapi En yakin bahwa pasti ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Jadi En pun memutuskan untuk mengirim semua kelas penguasa dan kelas atas ke celah dimensi. Sama seperti yang En lakukan ke Nia waktu itu. Berkat perbuatannya itu, En pun akhirnya kehilangan kekuatannya selama 5.000 tahun lamanya. Di lain sisi, orang-orang di dunia baru itu berjuang keras untuk membasmi sisa monster kristal kelas rendah dan menengah. Lalu singkat cerita, akhirnya kekuatan En pun pulih dan En pun bertemu dengan Toya. Jadi adegan saat pertama kali En bertemu dengan Toya saat En itu membeli sesuatu dan membayarnya dengan uang lama atau kuno adalah saat En itu baru saja pulih. Maka dari itu dia itu membayar dengan mata uang kuno. Setelah selesai mendengarkan cerita En yang panjang lebar itu, Toya di sini terkejut karena skalanya itu terlalu besar. Toya sampai bertanya-tanya berapa banyak dunia yang telah En lintasi selama ini. Dan Toya tidak bisa membayangkan sudah berapa tahun lamanya yang dilewati En demi bisa ngebucin. Namun sungguh ironis saat En itu berniat melindungi dunia lain dari bahaya, tapi malah dirinya sendirilah yang mendatangkan bahaya itu. En yang mendengar sindiran ini pun tidak menyangkal hal itu. Dia mengakui kalau akibat runtuhnya dunia baru saat 5.000 tahun yang lalu adalah kesalahannya dan sang ratu karena datang ke dunia baru. Dia juga mengakui kalau dia dan sang ratu telah mengorbankan dunia lain demi keegoisan mereka berdua. Tapi dia dan sang ratu tidak bisa berhenti sekarang. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk kembali lagi setelah semua perbuatan yang mereka lakukan selama ini. Oleh karena itu, mereka akan bertarung meskipun jika itu membuat dunia lain itu menjadi musuh mereka. En menatap Toya sambil menunjukkan tekad yang kuat gitu saat mengatakan hal itu. Melihat tekadnya itu, Toya pun menilai dia kalau En itu orang yang serius. Namun di saat yang bersamaan, En itu juga tidak bertanggung jawab. Dengan keegoisannya itu, Toya berkesimpulan kalau mereka berdua itu hanya memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan meskipun mereka sudah tahu resiko apa yang terjadi, namun mereka tetap akan melakukannya. Ini adalah hal yang tidak mengagumkan bagi Toya, tapi setidaknya Toya itu kagum terhadap tekadnya yang kuat itu. Lalu En pun bertanya kepada Toya, apa yang akan Toya lakukan setelah mendengarkan ceritanya itu. Toya pun menjawab kalau untuk saat ini tidak ada yang bisa Toya lakukan. Karena di lain sisi, dunia akan hancur jika inti sang ratu diserahkan ke para monster kristal. Tapi bukan berarti situasi akan membaik jika Toya itu melakukan sesuatu terhadap En. Namun tentu saja Toya tidak punya niatan untuk membiarkan para monster kristal membunuhnya dan yang lainnya. Apapun yang En katakan nanti, Toya pasti akan langsung menghancurkan mereka ketika mereka itu muncul. Tidak peduli meskipun itu kelas atas atau kelas penguasa. Dengan kata lain, Toya telah mendeklarasikan perang melawan monster kristal. Toya pun menyatakan hal yang sama ke Rizzy, kelas penguasa yang berada tepat di depannya. Mendengar itu, Rizzy pun memberikan pendapatnya kalau dia itu tidak menyetujui hal itu. Tapi dia tidak bisa menghentikan Toya. Atau dia tidak memiliki hak untuk menghentikan Toya. Jika Toya memutuskan untuk berperang, maka Rizzy hanya akan menjadi penonton saja. Lalu Toya bertanya lagi, apakah dia itu tidak marah meskipun Toya itu menghancurkan semua monster kristal. Rizzy pun menjawab kalau mereka lah yang salah karena telah menyerbu dunia lain. Maka dari itu, jika itu terjadi, maka Rizzy menganggapnya itu sebagai takdir mereka, para monster kristal. Setelah itu, En pun membuka mulutnya dan berbicara. Jika memungkinkan, dia itu ingin orang yang mengejar sang ratu musnah kali ini. Karena hal itu, En percaya bahwa meminjam kekuatan Toya adalah hal yang tepat untuk menghancurkan monster kristal. Kemudian En menanyakan sesuatu kepada Toya yang ingin sekali ditanyakan selama ini. Dia pun bertanya apakah Toya itu benar-benar manusia dari dunia baru. Toya pun terkejut mendengar itu.
Tapi Toya merasa tidak ada cara lain lagi untuk menyembunyikannya, apalagi dengan orang yang telah mengembara antar dunia. Jadi Toya pun memberitahu Anne kalau Toya itu sebenarnya bukan orang yang lahir di dunia baru ini. Namun tidak seperti Anne, Toya menjelaskan kalau dia itu tidak memiliki kekuatan untuk melintasi dunia. Jadi Toya merasa kalau dirinya itu adalah orang dari dunia baru ini. Sontak setelah mendengar itu, sekarang giliran Anne yang terkejut. Anne bertanya lagi bagaimana Toya itu bisa ke dunia baru tanpa memiliki kekuatan untuk melintasi dunia. Lalu Anne pun menebak kalau Toya itu telah terlibat sebuah bencana di dunia asalnya hingga tak sengaja terbawa ke dunia baru. Toya pun mengiyakan saja karena kurang lebih tebakan Anne itu benar. Kemudian Toya pun membuat kesimpulan gitu setelah mendengar cerita Anne yang panjang lebar itu. Pertama tentang keadaan sang ratu yang sudah dipastikan dalam keadaan mati suri. Jadi kemungkinan besar dia itu tidak tahu apa yang terjadi di luar karena perbuatannya itu. Lalu untuk monster kristal yang tidak mau mengikhlaskan kekuatan sang ratu, Toya pun akhirnya menyebut mereka sebagai stalker yang tidak tahu malu. Dan entah kenapa Toya itu memiliki sebuah firasat kalau semuanya ini tidak akan berubah walaupun sang ratu mau menyerahkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dunia. Toya juga di sini mengomentari perbuatan sang ratu yang meninggalkan bawahannya itu begitu saja. Toya merasa kalau sebaiknya sang ratu itu mendiskusikan masalah ini dengan para kelas penguasa terlebih dahulu. Meskipun sang ratu itu pada akhirnya menunjuk ke penerusnya, tapi itu pun berkat dari saran Anne. Lalu tentang monster kristal yang mengejar sang ratu, karena kekuatan sang ratu yang dianggap terlalu besar dan sikapnya itu yang kabur begitu saja demi ngebucin, para monster kristal itu pun terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah kubu yang mengakui penerusnya dan kubu kedua yang tidak mengakui penerusnya. Hingga singkat cerita, mereka yang tidak mengakui itu menemukan metode yang dibuang sang ratu untuk berpindah ke dunia lain demi mengejarnya. Untuk Rizzy sendiri, Toya menyimpulkan kalau Rizzy itu tidak memihak kedua kubu itu. Karena meski dia itu bersama dengan Anne, dia tidak membantu Anne dalam melawan monster kristal. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi ironisnya, beberapa kelas penguasa malah menganggapnya sebagai pengkhianat. Toya sangat kesal dengan sikap para monster kristal ini. Mereka bahkan tidak mau mematuhi sang penerus baru, tapi berani-beraninya mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti itu kepada Rizzy. Entah kenapa Toya itu merasa kalau mereka itu seperti anak TK yang tidak bisa lepas dari orang tua mereka. Kemudian Toya pun teringat dengan perkataan Kosaka yang pernah bilang ke Toya kalau Toya itu tidak boleh membuat rakyatnya itu terlalu bergantung pada Toya. Dengan cerita ini, Toya pun akhirnya mengetahui apa maksud dari perkataan Kosaka itu. Yang dimana jika waktu itu Toya itu membiarkan rakyatnya terlalu bergantung pada Toya, maka mereka mungkin akan berakhir seperti monster kristal sekarang yang terlalu bergantung pada kekuatan sang ratu sampai-sampai tidak merelakan sang ratu itu untuk pergi. Toya pun bersumpah untuk tidak akan pernah melupakan hal ini. Lalu di keesokan harinya, Toya pun kemudian mengembalikan dragon milik Anne yang sudah diperbaiki. Lalu mengenai alasan kenapa papan pendeteksi monster kristal tidak dapat mendeteksi kelas penguasa, kemudian alasan kenapa papan pendeteksi monster kristal tidak mendeteksi keberadaan Rizzy, karena ternyata memang papan itu tidak diatur untuk mendeteksi kelas penguasa. Toya pun sebelumnya sempat berniat untuk memasukkan data gelombang dan tanda-tanda kelas penguasa pada papan itu. Tapi sepinya kelas penguasa itu bisa menghapus gelombang mereka sesuka hati mereka. Dan Toya juga sempat berniat gitu merekam gelombang milik Rizzy untuk mengatasi hal ini. Tapi sayangnya Rizzy itu menolaknya. Kemudian Toya pun memanggil Anne yang sedang memandangi dragon miliknya dan menanyakan kepadanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Anne pun menjawab kalau untuk saat ini dia akan terus memburu monster kristal yang bermunculan seperti biasa. Setidaknya sampai sang ratu itu meninggalkan dunia baru ini. Namun yang jadi pertanyaan di benak Toya itu adalah kapan itu terjadi. Walaupun seumpama dunia baru ini selamat, ada kemungkinan kalau invasi monster kristal akan tetap terjadi di dunia selanjutnya. Tidak ada yang tahu ke dunia manakah sang ratu akan pergi. Menurut Toya, sang ratu sendiri pun juga tidak tahu dengan pertanyaan ini. Untuk Anne, mungkin dia itu akan terus mengejar sang ratu, bahkan sampai ke dunia selanjutnya agar dia itu bisa melindunginya. Secara pribadi, Toya ingin membunuh semua monster kristal termasuk sang ratu di dunia ini untuk menghentikan invasi mereka atau kejahatan mereka. Karena setelah Toya pikir-pikir lagi, ada kemungkinan kalau dunia selanjutnya yang akan dikunjungi oleh sang ratu adalah bumi atau dunia lama Toya. Di sini Toya itu ingin membunuh mereka semua, bukan berarti Toya itu tidak paham dengan perasaan Anne. Kalau Toya yang dulu disuruh memilih dunia atau mereka yang Toya sayangi, maka mungkin Toya tidak tahu mana yang harus Toya pilih. Tapi bila Toya yang sekarang, maka Toya sangat yakin kalau Toya itu akan memilih orang yang Toya sayangi. Tak peduli berapa banyak pengorbanan yang harus Toya buat maupun yang terseret dalam masalahnya nanti, Toya tidak akan ragu untuk melakukan hal itu. Bahkan jika ada orang yang berkata, semua orang yang Toya sayangi akan mati jika Toya tidak menghancurkan kor sang ratu, maka tanpa pikir panjang, Toya
Toya akan mengikuti perkataannya itu dengan menghancurkan kor sang ratu. Tak peduli apa yang En katakan nanti. Dan Toya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang En lakukan selama ini jika posisi mereka itu ditukar. Jadi bisa dibilang dua orang ini mirip lah, sama-sama bucin penghancur. En pun memasuki kokpitnya, sementara Rize naik di tangan kanan Dragon En itu. Kemudian En menurunkan roda di kakinya yang menandakan kalau dia itu sedang mengganti mode Dragonnya ke mode mobilitas. Sebelum pergi, En pun berpamitan dengan Toya. Lalu En dengan Dragonnya pun bergerak seperti berselancar di atas tanah. Dan dalam sekejap mereka pun semakin menjauh dan tak terlihat lagi. Setelah itu Yumina dan Kohaku pun datang dari belakang Toya. Kemarin setelah mendengarkan cerita En itu, Toya pun kemudian memberitahukan kepada semua cewek-ceweknya mengenai cerita En dan Rize itu. Semuanya sangat terkejut, tapi tujuan mereka di masa depan tetap tidak akan berubah. Mereka akan tetap mengalahkan musuh kristal jika mereka itu menyerang. Sambil menatap sosok dragon yang semakin mengecil dari kejauhan, Yumina bilang ke Toya kalau hidupnya itu tidak akan berarti jika dia itu tidak bisa hidup berdampingan dengan Toya. Dan kalau bisa, dia itu pasti akan memilih untuk pergi bersama dengan Toya tanpa ragu. Jika seumpama Toya itu akan kembali ke dunia lamanya Toya. Yumina sudah memikirkan hal ini sejak lama. Dan setelah mendengar cerita bucin En dan sang ratu, Yumina jadi sangat yakin lagi gitu. Begitu juga dengan Toya. Di dalam hati Toya juga membayangkan seumpama Toya itu kembali ke bumi. Maka Toya akan mencari cara untuk kembali lagi ke dunia lain untuk bertemu dengan Yumina dan yang lain-lainnya lagi. Toya tidak akan peduli dengan kata-kata orang yang menganggapnya itu gila. Dan walaupun yang memiliki cara itu adalah sebuah organisasi atau sekte mencurigakan, Toya tetap akan mengikuti mereka jika cara mereka itu memiliki kemungkinan untuk berhasil. Karena Toya juga menganggap kalau hidupnya itu tidak akan berarti jika tanpa berdampingan dengan cewek-ceweknya. Toya pun kemudian menggenggam bahu Yumina dan menariknya dengan lembut. Lalu menyuruhnya untuk tenang. Toya bilang ke dirinya kalau Toya itu tidak akan pergi kemanapun. Dan walaupun seumpama Toya itu terlempar ke dunia lain, Toya berjanji pasti akan kembali lagi kepada cewek-ceweknya. Bahkan jika perlu, maka Toya itu akan meminta kepada kami sama demi bisa bertemu dengan cewek-ceweknya. Mendengar itu Yumina pun tersenyum menganggap perkataan Toya itu sebagai guyonan. Lalu Toya pun memeluk Yumina. Dan pada saat ini semua perasaan dari lubuk hati terdalam Toya pun keluar. Yang dimana di sini tuh Toya itu ingin melindungi senyumannya itu. Toya ingin para cewek-ceweknya itu berada di sisinya selamanya. Dan Toya ingin menjalankan masa depannya itu bersama dengan mereka. Agar hal itu terjadi, Toya akan berusaha sekuat tenaga gitu untuk mewujudkannya. Kemudian singkat cerita, secara kebetulan, Toya dan Yumina pun bertemu dengan Lu yang sedang duduk di depan tempat latihan. Lu pun melambaikan tangannya ke Toya. Lu saat ini sedang memakai baju biasa untuk latihannya. Dan dia juga membawa 2 pedang kayu. Di samping Lu juga ada Elsie yang sedang duduk tepat di sampingnya Lu. Elsie saat ini sedang mengelap keringat di wajahnya dengan handuk di bahunya. Selain mereka berdua, Yae dan Hila juga ada di sana sedang berlatih. Kemampuan mereka berdua itu sudah berkembang pesat setelah diajari oleh Morohanesan. Bahkan level mereka berdua itu hampir bisa dikatakan selevel orang ahli. Di sekitar mereka berdua terlihat semua orde kesatria Bunhil yang memperhatikan mereka berdua berlatih. Saat Toya dan Yumina mendekati Lu dan Elsie langsung melirik ke arah Toya. Dan mulai berbicara yang entah kenapa dari nadanya itu terdengar kesal. Sikatnya Elsie di sini tuh cemberut atau cemburu. Karena dari tadi pagi Toya dan Yumina itu berduaan saja. Tapi Elsie tidak mau mengakuinya. Saat Toya menanyakan alasan kenapa dia itu cemberut. Ya ala-ala sendiri gitulah. Lalu Toya nanya di mana Lindsay dan Lin. Elsie pun menjawab kalau Lindsay dan Lin tadi itu diseret oleh Profesor Regina Babylon. Dan kemungkinan mereka itu sekarang sedang berada di Babylon. Profesor Regina Babylon mengatakan ke mereka berdua mengenai frame gear pribadi gitu. Jadi Elsie mengira kalau Profesor Regina Babylon menggeret Lindsay dan Lin ke Babylon untuk membahas frame gear pribadi milik mereka berdua. Kemudian Elsie juga teringat kalau Rosetta juga bilang ke dirinya akan menambahkan beberapa hal kecil pada gear relay-nya. Elsie nggak tahu apa yang Rosetta rencanakan ke gear relay-nya. Yang jelas Rosetta dan Profesor Regina Babylon berkata ke Elsie kalau mereka itu ingin menggabungkan frame gear merah dan biru. Mendengar Toya dan Elsie membahas tentang frame gear, Lu pun sekarang yang jadi cemberut karena dia itu juga ingin segera dibuatkan frame gear pribadinya. Dia pun langsung mencoba menenangkannya dengan bilang kalau dirinya juga belum dibuatkan. Toya bersimpulan kalau frame gear pribadinya itu akan dibuat paling terakhir. Karena kalau dipikir-pikir, Toya itu bisa melawan musuh kuat seperti kelas penguasa tanpa menggunakan frame gear. Jadi Toya berpikir positif, layaknya seperti pahlawan yang dimana pemeran utama itu selalu muncul belakangan. Dan pas saat Toya itu mengatakan hal itu, Sakura, Spica dan Su pun terlihat keluar dari istana.
Seperti biasa, Su langsung berlari ke arah Toya dengan sekuat tenaga untuk memeluk Toya. Namun berbeda seperti sebelumnya, Toya sekarang berhasil menangkap Su yang sedang berlari itu. Su ke Brunhild dengan menggunakan teleport yang ada di kamarnya di Belfast. Tapi tidak seperti biasanya, Su sekarang itu datang ke Brunhild cukup pagi. Karena biasanya Su datang ke Brunhild itu sore-sore. Su pun memberitahu alasannya bahwa dia itu datang awal karena dia itu ingin latihan menjadi pengantin Toya. Jadi khusus untuk hari ini, Su itu akan tinggal seharian penuh di Brunhild. Su bahkan sudah mendapatkan izin dari ayahnya untuk menginap di Brunhild. Lalu Su mengajak Toya untuk tidur bareng. Tapi Toya pun langsung menolaknya mentah-mentah dengan mengatakan ogah. Sontak setelah mendengar penolakan Toya itu yang terdengar menyakitkan untuk didengarkan oleh anak-anak, semua tunangan Toya yang ada di sana pun sontak langsung pada menatap Toya dengan penuh penghinaan. Su pun kemudian nanya pada Toya, kenapa nggak mau tidur bersama dia? Toya pun menjelaskan ke Su kalau alasan Toya tidak mau tidur sama Su karena hal itu masih terlalu dini untuk Su dan Toya. Selain itu, Toya juga bilang ke Su kalau itu tuh bisa menghancurkan reputasi Toya. Su yang tidak paham pun meminingkan kepalanya dan bertanya lagi, kenapa reputasi Toya itu bisa hancur hanya karena tidur bareng sama dia. Sambil juga menunjukkan mata polosnya. Wajah Toya pun langsung berkeringat sangat deras. Kemudian Toya pun melirik ke arah Yumina untuk meminta bantuan. Yumina yang sadar dengan kode SOS yang Toya berikan itu pun tersenyum manis. Dan dia pun akhirnya menjelaskan kepada Su kalau berbagi kasur antar orang yang belum menikah itu bisa memperburuk reputasi mereka yang melakukannya. Oleh karena hal itu, Yumina pun memberikan sebuah usulan bagaimana kalau semuanya itu tidur bareng. Karena jika seperti itu, maka tidak akan ada masalah. Sontak Toya pun langsung berteriak kaget mendengar usulan Yumina itu. Toya bertanya apa yang Yumina sedang pikirkan sampai berkata seperti itu. Sebab tak peduli dari manapun orang melihatnya, itu sudah pasti akan menyebabkan masalah besar. Toya pun menanyakan hal itu ke Yumina. Tapi Yumina malah menggoda Toya gitu, dengan bertanya balik. Emang kenapa? Bukannya kita itu cuma tidur bareng di kasur yang sama? Tidak ada masalah bukan? Atau apakah Toya itu memang ingin melakukan sesuatu? Sontak Toya pun langsung terdiam 1000 bahasa. Toya tidak bisa menyangkal perkataan Yumina itu. Dan setelah dipikir-pikir lagi oleh Toya, memang tidak akan ada masalah kalau mereka itu cuma tidur doang. Tapi setelah itu sekarang Elsie lah yang mempertanyakan apa maksud dari kata semua. Apakah itu maksudnya Elsie dan yang lainnya itu juga ikut? Yumina pun mengiyakannya. Lalu Yumina pun juga menggoda Elsie dengan mengatakan apakah Elsie mau jadi satu-satunya yang gak ikut tidur bareng. Elsie yang gak mau kalah sama yang lainnya pun dengan malu-malu kucing setuju aja gitulah. Kemudian Sakura mengatakan kalau dia itu juga tidak keberatan. Walaupun Sakura terlihat seolah-olah tidak peduli, tapi wajahnya itu menjadi sangat memerah. Dan pupil matanya itu bergerak kemana-mana saat mengatakan hal itu. Sekian berada di sampingnya pun langsung mengerutkan jidatnya setelah melihat reaksinya itu. Lalu Lu yang gak mau kalah pun juga dengan suara yang keras. Dia mengatakan kalau dia itu tidak keberatan tidur bareng dengan semuanya juga. Toya pun cepat-cepat langsung menutup mulutnya Lu. Di dalam hati Toya pun bertanya bagaimana alur pembicaraan mereka itu bisa seperti sekarang ini. Kemudian Toya pun mulai berdoa agar siapapun untuk menolongnya dari situasi ini. Dan tanpa diduga, HP Toya pun tiba-tiba berbunyi karena ada yang menelponnya. Toya pun dengan cepat-cepat mengambil kesempatan ini agar bisa terhindar dari semua ini. Dan pas setelah Toya itu mengecek HP-nya, ternyata yang menelpon Toya itu ada Redisha. Toya pun mengangkat pemanggilan itu, lalu Redisha pun memberikan sebuah kabar gitu kepada Toya. Yang dimana guild cabang kerajaan Lail mengatakan bahwa ribuan monster kristal akan muncul di sana. Parahnya lagi, kemungkinan lebih dari satu kelas atas akan ikut muncul juga. Dan diperkirakan mereka akan muncul 3 jam dari sekarang. Toya pun sontak terkejut mendengar kabar ini. Lalu Redisha melanjutkan laporannya, di mana dengan waktu yang sesingkat itu, mereka atau kerajaan Lail pasti tidak akan bisa mengungsi apalagi perang. Jadi pihak guild itu hanya bisa meminta tolong ke Toya untuk membantu mereka. Dan tentu Redisha sudah meminta izin kepada Raja Lail. Toya pun menerimanya dan meminta Redisha untuk mengirimkan email mengenai posisi di mana monster kristal itu akan muncul. Karena Toya akan segera mengirimkan order kesatrianya ke lokasi itu. Redisha pun mengucapkan terima kasih banyak pada Toya. Lalu Toya pun mengakhiri teleponnya. Semua cewek-cewek Toya yang tadinya ribut membahas tidur bareng langsung terdiam karena melihat wajah Toya yang gelisah. Sungguh ironis yang mengakhiri pembicaraan ini adalah monster kristal. Toya pun segera mengumpulkan semua kesatrianya yang sedang berlatih dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Toya menyuruh mereka semua untuk memberitahu yang lainnya yang tidak sibuk untuk bersiap-siap dalam waktu 1 jam. Dan setelah itu berkumpul di depan asrama masing-masing. Setelah mendapatkan perintah dari Toya itu, mereka pun langsung berlari ke berbagai arah. Mereka membuka armor mereka masing-masing agar bisa memberitahu rekan-rekan mereka yang ada di luar dengan cepat.
Sedangkan Toei sendiri itu akan memberitahukan komandan dan wakil komandan Rain, Noru Nicola dengan HP-nya. Kemudian Toei bergegas pergi menemui Baba dan Yamagata untuk meminta mereka menjaga istana sama Toei itu melawan musuh kristal nanti. Terdapat banyak hal yang terjadi setelah kedatangan Toei ke dunia baru ini. Sejujurnya Toei itu bahkan merasa kalau dunia baru ini lebih berbahaya dari bumi. Tapi Toei tetap mencintai dunia baru ini, di mana semua orang yang Toei sayangi itu berada di dalamnya. Oleh karena itu Toei harus tetap berjuang demi melindungi mereka. Toei pun mengajak cewek-ceweknya untuk berangkat sekarang, dan semua cewek-cewek Toei pun menganggukkan kepala mereka. Sebelum benar-benar berangkat, Toei meyakinkan dirinya lagi kalau Toei pasti bisa melakukannya, karena berbeda seperti saat Toei itu baru pertama kali tiba di dunia baru ini. Saat itu Toei itu hanya memiliki HP saja untuk menemaninya. Namun sekarang Toei itu sudah memiliki beberapa rekan yang bisa Toei percayai. Jadi Toei yakin jika bersama-sama mereka Toei itu pasti bisa. Kemudian Toei pun mengaktifkan gate-nya menuju ke Babylon dan pergi ke lokasi monster kristal menggunakan Babylon. Singkat cerita, Toei DKK pun berhasil mengalahkan monster kristal yang datang di kerajaan Lail. Setelah itu, semua para cewek-cewek Toei pun memutuskan untuk tidur bareng sambil membicarakan masalah pribadi, sedangkan Toei sendiri tidur di sofa. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Akhirnya volume 10 bisa kita akhiri sampai di sini. Di video selanjutnya kita akan lanjut ke volume 11. Jadi jika ada salah kata untuk informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like dan seperti biasa jangan lupa subnya. Oke, see you next video and sayonara. Adios. Bye. Bye. Hasta la vista, everybody.